Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi bahasa Indonesia, yakni bahasa dalam kehidupan sehari-hari, atau lebih jelasnya bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian, macam bahasa, manfaat, dan kesimpulan dari semua materi yang akan saya jelaskan. Pertama, pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Mudahnya, bahasa merupakan satu outer ekspresi kita untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan saat ini, atau apa yang sekarang sedang yang ingin kita katakan kepada orang di depan kita. Bahasa juga bersifat fleksibel karena bisa berubah-ubah dalam seiring perubahan zaman. Semisal kita menyebut kata mabar aja, mabar, singkatan dari makan bareng. Kalau untuk saat ini, untuk generasi milenial saat ini, mabar bisa berarti main bareng, mandi bareng. Ininya bahasa bisa berubah-ubah tergantung bagaimana zaman yang akan datang selanjutnya. Yang kedua adalah macam-macam bahasa. Bahasa dibedakan menjadi dua, yakni bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa verbal adalah bahasa yang dapat dilisankan maupun dibentuk dalam wujud tulisan. Contohnya, Rara makan tahu. Kenapa bisa begitu? Karena kata Rara makan tahu dalam kalimat Rara makan tahu bisa kita wujudkan dalam bentuk kegiatan, atau bisa kita wujud dalam tulisan, atau bisa kita wujud dalam ucapan. Itu yang dimaksud dengan bahasa verbal. Bahasa nonverbalnya sendiri adalah bahasa yang tercipta oleh gerakan tubuh, istilahnya bahasa tubuh, atau disebut juga dengan bahasa isyarat. Contohnya, seorang pencuri gemetar saat diinterogasi polisi. Kenapa? Karena bahasa nonverbal ini terjadi pada saat tertentu. Semisal kita ketahuan berbohong, otomatis kepala kita akan menunduk secara refleks atau spontan, akan menutupi kesalahan kita, kegugupan kita. Lalu bagaimana keterkaitan bahasa dalam kehidupan? Setelah mengetahui arti dan macam bahasa, kita akan membahas bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan. Seperti halnya sebuah kasus, seorang anak bernama Halif mengutarakan perasaannya kepada seorang gadis bernama Salma. Tapi karena si Halif ini mengucapkannya berbeda dengan bagaimana tubuhnya mengucapkan, maka si Halif ini ditolak oleh Salma. Karena apa? Salma ini bisa tahu kalau si Halif ini tidak benar-benar suka padanya, atau secara main-main. Benar dalam bentuk kata atau ucapan, si Halif berkata suka pada Salma, tapi dalam bentuk gerakan verbalnya atau bahasa verbalnya, si Halif ini hanya main-main dengan si Salma. Dapat disimpulkan seperti itu. Lalu bagaimana jika keduanya diversus atau di fighting factor kan? Kalau mereka berdua diversus, yang paling menang siapa? Tidak ada kata menang yang menurut saya, karena kedua bahasa ini seimbang. Hanya saja yang lebih mendominasi adalah bahasa nonverbalnya, karena apa yang terlihat itu tidak tentu benar, dan apa yang tidak terucap itu belum tentu salah. Bahasa nonverbal, kenapa saya katakan bahasa nonverbal lebih mendominasi? Karena gerakan tubuh kita itu tidak bisa berbohong kalau kita sedang melakukan apa yang kita sembunyikan. Semisal kita malu, reflekskan tubuh kita pasti akan menutup tangan, kita akan menutup wajah, atau kita akan menunduk, atau kita akan berkeringat. Seperti itu kalau menurut saya. Lalu manfaat bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi resmi sebuah negara. Bahasa merupakan alat pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, pengantar dunia pendidikan, dan sebagai lambang identitas sebuah negara, dan alat pemersatu. Karena bahasa ini memang penting dalam kehidupan kita kan. Kesimpulannya, bahasa adalah komponen paling penting dalam kehidupan
baik dalam maupun luar negeri, karena bahasa bersifat universal. Tanpa adanya bahasa, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang lain, atau kita akan canggung mungkin karena tidak ada bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang menarik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih belajaran ya, masih baru membuat video seperti ini, dan ini juga disuruh oleh dosen pembimbing saya selaku Bapak Sidik Ardianta. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.